Tes tes. Baik, izin untuk mulai. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Halo? Terdengar, Bapak. Baik, izin Terdengar, untuk Pak. mulai. Baik, Izin bergabung terima nih, Pak. kasih. Boleh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat semua ya. Semoga dalam keadaan sehat dan juga fit. Nah, izin kali ini kita tak terasa sudah di pertemuan kedua mungkin ya untuk webnya, dan juga dalam pertemuan ini ada beberapa agenda yang mungkin kita akan bahas. Yang pertama terkait dengan apresiasi atas tugas 1 yang teman-teman sudah submit, dan juga dilanjutkan terkait dengan pengenalan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, dan juga yang terakhir yaitu penulisan manuskrip. Nah, izin supaya lebih jelas, izin kiranya saya share gambar berikut. Oke. Nah, teman-teman, ini dalam profil picture WA gitu ya, WA group sudah saya sajikan sebagai pengingat saja bahwa untuk pekan ini kita sudah berada pada pekan keempat, di mana aktivitas belajar yang muncul pada e-learning teman-teman itu sudah di 6 dan 7. Itu di mana di dalamnya kita harus melaksanakan web, lalu ada tugas 3 yang akan menanti, mulai itu dibukanya Senin ya, hari Senin, dan juga nanti teman-teman targetnya apa? Target setelah web ini, teman-teman sahabat karya di sini mampu menulis manuskrip. Syukur-syukur kalau misalkan lengkap langsung semuanya. Tapi kalau misalkan pendahuluan sampai metode pun tidak mengapa. Oke, itu yang menjadi target. Baik, langsung saja ke hal yang perlu disampaikan pertama. Yang pertama, saya apresiasi teman-teman terkait dengan tugas 1 yang sudah masuk. Ada banyak sekali yang sudah masuk di aktivitas belajar 3 ini. Nampaknya waktu terakhir update saya nilai hari Minggu atau hari Sabtu kemarin tuh ya, pas weekend, itu kurang lebih sudah ada banyak. Berarti dari 14 sudah 9 yang sudah saya nilai ya, yang menyusul ini yang 5, nanti insya Allah akan saya nilai segera mungkin. Nah, dari apa yang teman-teman sudah submit di tugas 1, harapannya teman-teman sumber rujukan yang teman-teman muat dalam tugas 1 ini jangan sampai hilang. Disimpan baik-baik filenya ya, disimpan baik-baik, karena itu akan digunakan untuk penulisan manuskrip atau artikel teman-teman. Sehingga setelah tugas 1 muncul nih, pekan kemarin itu waktu hari Senin pekan lalu muncul tugas 2 yang mana deadline-nya mungkin pekan ini ya, akhir pekan ini teman-teman harus menyelesaikan tugas 2. Tugas 2 itu sebetulnya melanjutkan dari tugas 1, di mana teman-teman mengambil mengambil kalimat yang penting yang akan dimasukkan, yang akan diinsertkan ke dalam manuskrip teman-teman. Hal itu sebetulnya sudah kita simulasikan waktu kemarin pada saat web pertama. Jadi ketika web pertama tuh saya simulasikan terkait dengan kutipannya seperti apa tuh yang dibawakan. Jadi kalau misalkan teman-teman rangkuman, kalau kemarin yang disimulasikan pada saat web 2 itu adalah kutipan. Oke, nah harapannya Mama ke depan, ke belakang. Oke, maaf Balas dari bisa di-mute. Baik, nah harapannya teman-teman sudah mampu mengerjakan, menggali gitu ya, mendapatkan informasi terkait dengan kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung yang teman-teman kiranya perlu submit di tugas 2 dengan format yang disediakan. Nah, sebetulnya hari ini saya tidak akan membahas berkaitan dengan apa yang teman-teman harus lakukan di tugas 2, karena itu sudah kita bahas sedikit dan juga tidak terlalu urgent dalam pembuatan manuskrip
dalam pembuatan artikel ilmiah yang teman-teman akan buat sebagai output dari mata kuliah ini. Adapun pada pertemuan kali ini, saya langsung loncat ke tugas 3. Bagaimana tugas 3 itu dibuat? Ya, nah, dalam membuat tugas 2, kita lanjut beralih, tadi sudah apresiasi, ya, poin keduanya, yaitu berkaitan dengan bedah artikel. Sebagai panduan bagi teman-teman untuk mengerjakan tugas 3. Oke, sebentar. Ini saya share dulu, kita ke poin 2 langsung. Share screen. Nah, baik teman-teman. Ini mungkin ya diulas sedikit, kalau misalkan teman-teman bahannya sudah ada di KB aktivitas belajar berapa tuh? Aktivitas belajar yang sebelum tugas 2. Jadi teman-teman itu mengutip dan menuliskan sumber kutipan, di mana kutipan itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau misalkan tidak langsung, itu seperti yang kemarin disimulasikan. Jadi teman-teman baca terlebih dahulu, lalu ceritakan kembali dengan cara parafrase. Jadi ide pokoknya tetap ada dalam apa yang teman-teman sampaikan, tetapi disampaikan dengan bahasa sendiri. Kalau pengutipan langsung, itu apa adanya. Jadi copy paste, copy langsung paste, itu kutipan langsung. Nah, tapi hal ini, pengutipan langsung ini tidak diharapkan dalam penulisan karya ilmiah. Karena kalau misalkan dalam penulisan karya ilmiah menggunakan pengutipan langsung, Bapak Ibu di sini langsung copy paste dari sumber yang dirujuk, maka nanti konsekuensinya pada saat cek plagiat di tugas 4, teman-teman akan terdeteksi lebih dari 40 atau lebih dari 30%. Sedangkan di sini tolak ukurnya untuk kelulusan tidak lebih dari 30% tingkat plagiasinya. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman untuk menggunakan pengutipan tidak langsung, meskipun dalam tugas 2 teman-teman dituntut untuk mengisi atau menuliskan pengutipan langsung. Pak, bagaimana kalau misalkan saya di tugas 2-nya nggak gunain pengutipan langsung, pengutipan langsungnya nggak diisi? Nggak apa-apa, saya berikan toleransi, ya, asal teman-teman harus benar ketika menggunakan pengutipan tak langsung. Pengutipan tak langsung itu seperti apa? Nah, kalau misalkan ini kutipan langsung, langsung copy paste, simpelnya seperti itu ya. Jadi teman-teman menggunakan menuliskan misalnya undang-undang gitu kan, undang-undang tidak bisa kita parafrase. Nah, jadi teman-teman copy itu ayatnya langsung di-paste-kan. Atau misalkan mungkin teman-teman yang muslim di sini ketika menuliskan ayat Al-Qur'an gitu ya, langsung dikopikan, tapi berbeda dengan tafsir. Kalau tafsir itu kan diceritakan lagi. Jadi ayat ini isinya seperti apa, ditafsirkan lagi. Nah, tafsir yang dimaksud itu adalah kutipan tidak langsung. Jadi harapannya teman-teman mampu menafsirkan atau mampu membuat kutipan tidak langsung yang mana artinya adalah penulisan kutipan yang diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit kutipan. Ini sudah kita bahas pada web 1. Jadi ketika itu saya simulasikan, dibaca, mana nih kalimat yang mau diambil, terus juga diketik ulang dengan bahasa sendiri, lalu diakhiri dengan kredit. Belawati 2019. Ini sudah kita simulasikan pada saat web pertama. Jadi mohon untuk diingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, dalam pertemuan ini kita akan lanjut ke apa yang menjadi target teman-teman dalam menulis artikel ilmiah, ya, menulis manuskrip atau menjadi output dari mata kuliah ini. Nah, teman-teman nanti ke depannya outputnya di tugas 3 dan tugas keempat adalah membuat manuskrip seperti ini, yang mana ini sudah ditunjukkan pada saat web 1, di mana minimal itu ada 10 halaman. Oke, minimal ada 10 halaman. Diawali dengan apa? Diawali dengan judul. Nah, judulnya silahkan disesuaikan.
Kalau misalkan PKP-nya lengkap, nah teman-teman silahkan gunakan tools apapun, bisa pakai paraphrase atau juga bisa pakai langsung secara manual. Misalnya teman-teman yang di sini memiliki judul sesuatu, maka silahkan dituliskan judul PKP-nya di sini, tapi dengan bahasa yang berbeda, bahasa yang lebih ringkas. Oke, itu berkaitan dengan judul. Lalu yang selanjutnya, identitas gampang. Nah, abstrak, abstrak ini dikerjakan di terakhir, teman-teman. Biasanya setelah teman-teman mengerjakan tugas 3. Nah, dalam abstrak ini apa isinya? Abstrak ini adalah rangkuman. Nah, rangkuman apa? Yang kuning ini adalah rangkuman dari pendahuluan. Dari bagian pendahuluan dirangkum mendapatkan 2 kalimat seperti ini. Lalu yang hijau ini adalah rangkuman dari bagian metode penelitian. Dianalisis, dipersingkat sehingga cukup menjadi 2 kalimat seperti ini. Setelah itu, yang biru ini adalah rangkuman atau ringkasan dari apa yang ada di dalam hasil dan pembahasan. Oke, jadi di sini dirangkum, diringkas menjadi 1 atau 2 kalimat seperti ini. Nah, yang selanjutnya, yang ungu itu apa? Yang ungu ini adalah rangkuman atau ringkasan dari apa yang teman-teman tuliskan dalam kesimpulan. Oke, itu. Nah, Pak, yang bawah ini apa? Ini bahasa Inggrisnya. Jadi ada 2 abstrak. Ketika teman-teman sudah bikin bahasa Indonesianya, ditranslatekan ke bahasa Inggris. Nah, jadilah seperti ini. Oke, lalu nanti akan ada beberapa kata kunci yang mana kita akan bahas pada tugas ketiga nanti. Nah, untuk target kali ini, teman-teman harus mampu membuat pendahuluan, serta metode. Ya, serta metode. Lebih bagus lagi kalau misalkan, Pak, saya udah selesai nih PKP-nya dari tahun kemarin, atau saya udah selesai nih penelitian ke lapangannya, maka silahkan bisa langsung dibuat hasil dan pembahasannya. Oke, kalau misalkan mau langsung selesai sampai kesimpulan, dipersilahkan. Yang pasti ke depannya, beberapa pekan ke depan, kita harus menyelesaikan 10 halaman ini. Oke, Bapak Ibu, harus komitmen. Ini tidak banyak, hanya 10 halaman, tapi harus memerlukan komitmen yang penuh. Karena kalau misalkan tidak penuh, nanti akan ya banyak halangan. Bisa jadi ketika misalkan cek plagiasi, itu plagiatnya besar sehingga bisa jadi tidak lulus. Atau juga ketika formatnya tidak sesuai, maka ya tidak lulus juga ya. Jadi teman-teman harus berkomitmen untuk menyelesaikan 10 halaman ini dalam waktu yang teman-teman targetkan. Oke, seperti itu. Nah, di sini pembahasan yang pertama, teman-teman, itu harus membuat pendahuluan. Nah, ini hanya contoh ya. Nanti template-nya yang teman-teman berbeda. Di sininya bukan bahasa Inggris. Kalau ini kan introduction bahasa Inggris. Tapi kalau di template teman-teman nanti, ini adalah pendahuluan. Oke. Nah, dalam pendahuluan, Pak Tisna, di dalam pendahuluan ada apa saja? Di dalam pendahuluan itu ada beberapa poin penting. Nah, saya apresiasi ke rekan-rekan di sini yang kemarin di tugas 1 sudah membuat pendahuluan atau sudah membuat outline, kerangka tulisannya. Nah, karena tidak semuanya nih yang menuliskan outline atau kerangka tulisannya, tapi beberapa sudah berinisiatif untuk melengkapi outline tersebut. Nah, apa yang ada di dalam pendahuluan, dalam manuskrip, yang pertama, teman-teman harus menuliskan pemunculan masalahnya dulu. Oke, nah, sebanyak berapa paragraf? Sebanyak 2 paragraf. Nah, jadi di paragraf 1 sama paragraf kedua, saya memunculkan masalah terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Kita bedah sama-sama, Pak, yang dimaksud dengan pemunculan masalah seperti apa? Teman-teman sebetulnya bisa baca saja ya, tapi kita persingkat saja, di mana di sini dari awal saya coba bantu biar paham. Kenapa saya pelan-pelan? Karena bisa jadi kalau terlalu cepat nggak masuk gitu ya. Jadi
mohon maaf kalau misalkan yang biasa belajar cepat, saya ngomongnya pelan-pelan karena saya ingin semuanya mendapatkan pemahaman yang sama. Baik, nah di paragraf pertama dan paragraf kedua, nah sekali lagi ini memunculkan isinya berkaitan dengan apa? Memunculkan masalah. Masalah apa? Masalah apa yang diteliti oleh teman-teman? Kalau saya di sini meneliti berkaitan dengan program bilingual, gitu ya. Nah, jadi maka dari itu saya di dalamnya itu menyampaikan literasi dan keterampilan pemahaman bahasa seperti itu. Jadi di sini abad 21 yang dikenal sebagai abad pengetahuan berdampak pada terjadinya revolusi dunia pendidikan. Di era pengetahuan ini, pendidikan memiliki 4 pilar sebagai fondasi utama menentukan arah pembangunan menuju learning for sustainable sustainability, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Nah, Kombes 2005, Delor 2013. Apa ini maksudnya, Pak? Ini mengutip. Nah, ini mengutip dari sumber yang dirujuk. Jadi dalam 2 paragraf tersebut, teman-teman harus mengutip setidaknya dalam 1 paragraf itu 1 ada kutipan muncul. Pak, kenapa ini ada 2? Kombes 2025, Delors 2025. Karena 2 sumber tersebut menyatakan berisi tentang ini, learning to know, learning to be, learning to do, and learning to live together. Jadi ada di 2 sumber. Mungkin yang Kombes ini adalah jurnal, yang satunya lagi adalah buku. Oke, seperti itu. Tapi kalau misalkan dua-duanya artikel nggak apa-apa. Atau satu juga nggak masalah. Misalnya di sini Nugraha 2025. Udah selesai. Oke, itu. Itu cara mengutip kurung buka nama terakhir. Jadi kalau di sini misalnya sumbernya, saya ngambil sumber bukunya ditulis oleh Epi Sri Wahyuni. Nah, maka ketika misalkan saya mengambil sumber dari Epi Sri Wahyuni, maka di sini setelah kalimat yang saya kutip kurung buka belum titik ya, di sini tidak ada titik. Karena banyak yang salah, titik dulu baru kurung buka, tapi kurung buka Sri Wahyuni, koma tahun berapa buku tersebut terbit? 2017, 2021 misalnya. Koma 2021 kurung tutup titik. Oke, sama seperti ini, kurung tutup titik. Lanjut. Nah, salah satu hasil dari pilar pendidikan tersebut, nah ini masih nyambung ini kalimat saya. Oke, salah satu hasil dari pilar pendidikan tersebut yaitu adanya peningkatan literasi dan numerasi yang menjadi prioritas dalam sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Prioritas terhadap literasi dan numerasi tentunya akan berdampak pada adanya marginalisasi mata pelajaran lain yang alokasi waktunya terambil karena perlunya eksistensi prioritas tersebut. Ini nyambil dari sumber yang ditulis oleh Nihoirinin dan kawan-kawan. Pak, kenapa ini namanya 2? Kan bukannya Bapak tadi sebutkan nama ujungnya saja. Ini memang kayak marga ya, kalau misalkan aljabar itu kan tidak bisa kita tuliskan jabar ya. Nah, jadi nama tersebut memang satu kesatuan gitu. Misalnya di sini ada yang namanya Mubarok Aljabar. Nah, aljabarnya itu ya kita tulisnya aljabar gitu. Jadi ini bukan nama awal ya, tapi Nihoirinin ini adalah satu kesatuan yang mana merupakan nama kedua atau second name ya, atau last name. Nah, et al di sini dan kawan-kawan. Nanti teman-teman menulisnya bukan et al tapi koma DKK titik koma 2000 berapa. Oke. Nah, ini masih memunculkan masalah. Masalahnya belum muncul sebetulnya, tapi baru mengenalkan dulu masalah ya. Nah, sisi lain dari prioritas literasi mengakibatkan munculnya tren baru dalam sistem pendidikan sekolah dasar, termasuk di Indonesia yang ditandai dengan adanya program bilingual. Hal ini tentu tidak serta menjadi suatu solusi. Nah, di sini kan muncul nih, ada kata-kata yang muncul masalah, jeng 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 jeng, gitu ya. Kalau misalkan bercerita tuh, jadi memunculkan apa yang ada masalah. Hal ini tentunya tidak serta menjadi suatu solusi jika kita kembali membahas marginalisasi mata pelajaran yang terdampak efek prioritas tadi. Perlu suatu tinjauan khusus dalam menginisiasi program bilingual yang terlebih di sekolah dasar sebagai suatu penanaman karakter dan pengetahuan awal peserta didik. Program Universi Kanada yang merupakan salah satu contoh kesuksesan program bilingual perlu dipelajari karena menjadi teladan dan menyebar ke seluruh dunia.
Fitur inti dari program bilingual yaitu adanya penggunaan bahasa kedua sebagai pengajaran. Kurikulum sama dengan bahasa pertama, dukungan terbuka, dan lainnya. Ini sampai akhir ya. Jadi intinya dari dua paragraf ini saya memunculkan masalah bahwa literasi dan numerasi itu biasanya biar lebih efisien itu langsung digabungkan dalam satu pembelajaran yang namanya pembelajaran bilingual. Nah, tapi bilingual itu belum tentu sukses. Jadi ada muncul tuh masalahnya. Oke, seperti itu. Lanjut. Di paragraf ketiga, di paragraf ketiga ini saya mengenalkan solusi. Paragraf ketiga dan keempat. Maaf, paragraf ketiga saja nampaknya. Di paragraf ketiga, saya berusaha untuk mengenalkan solusi atas masalah yang ada. Oke, contohnya, untuk mengatasi problematika pengajaran literasi bahasa kedua, studi sebelumnya mempromosikan adanya pendekatan terintegrasi di sekolah dasar yang berperan menyeimbangkan tuntutan kurikulum dengan alokasi waktu pembelajaran. Dengan kata lain, meningkatnya kebutuhan literasi berbahasa, akhir, dan lainnya. Nah, di sini kata kuncinya teman-teman harus mengenalkan solusi. Nah, di sini kan mempromosikan adanya pendekatan terintegrasi. Dengan apa? Dengan berbagai rujukan. Jadi sumbernya perlu dikutip, Cenos 2015. Teman-teman juga sama. Ketika pakai mind maps, saya mau pakai eh, pendekatan tutor sebaya ya atau metode tutor sebaya, maka di situ perlu memunculkan tawaran dari solusi yang masalah yang di atas. Oke, seperti itu. Lanjut. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, tadi kita sudah bahas 3 paragraf. Paragraf keempat dari pendahuluan berisi apa? 4 dan 5, kalau tadi hanya dikenalkan saja. Nah, 4 dan 5 itu teman-teman harus menjelaskan tentang solusi yang ditawarkan. Metode pembelajaran, model pembelajaran, apapun, silahkan dijelaskan secara rinci. Definisinya seperti apa. Buat teman-teman yang kemarin sudah mengerjakan tugas 1 dan mencari definisi atau arti dari metode yang akan diteliti, yang sedang diteliti, maka teman-teman bisa langsung kopikan ke sini ya. Misalnya saya menawarkan Clio nih, tadi sudah ditawarkan nih di paragraf ketiga, tambahan fokus pembelajaran Clio sebagai solusi perbaikan. Apa itu Clio? Apa itu PJBL? Apa itu mind maps? Apa itu metode tutor sebaya? Apa itu PBL? Silahkan kenalkan di paragraf selanjutnya, didefinisikan. Apa? CLIL merupakan suatu singkatan dari Content Language Integrated Learning sebagai pendekatan pembelajaran yang memiliki dua fokus utama pembelajaran pada suatu konten kurikulum, yaitu pembelajaran konten akademik non-linguistik dan bahasa kedua bahasa target yang dikuasai siswa sebagai media konten akademik tersebut. Oke, lanjut lagi. Sama halnya dengan pembelajaran biasa, dipertegas tuh definisi-definisi itu di sini. Merupakan bahasa Inggris diajarkan oleh guru spesialis mata pelajaran dan lainnya. Oke, jadi di sini pada intinya paragraf ini berisi tentang menjelaskan solusi yang ditawarkan. Kalau teman-teman judulnya meneliti tentang model bla bla bla, model anu ya teman-teman jelaskan. Apa itu PBL, bla 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 bla, bagaimana itu PBL, apa ya langkah-langkahnya seperti apa. Nah, dijelaskan tuh di situ. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di paragraf terakhir baru nih sampaikan di paragraf terakhir dalam pendahuluan disampaikan pentingnya dilakukan penelitian dan pertanyaan penelitian ya. Penelitian berawal dari adanya masalah apa? Penelitian dari adanya masalah
Misalnya dalam ruang lingkup observasi di kelas teman-teman di mana dari 30 siswa yang diobservasi dalam pembelajaran misalnya ya, dalam pembelajaran kemarin tuh apa ya sama itu? Membaca pemahaman misalnya ya, atau public speaking. 20% siswa hanya mampu menguasai hal tersebut. Sisanya 80% masih belum menguasai. Nah, dengan demikian, hal tersebut diperlukanlah pembelajaran di sekolah dasar yang inovatif misalnya. Oleh sebab itu, kompleksitas masalah ini perlu diatasi melalui penelitian tindakan kelas. CAR ini adalah Classroom Action Research atau PTK ya, yang teman-teman tulis tuh. PTK kan metodenya kan dituliskan seperti ini. Oleh sebab itu, kompleksitas atau oleh sebab itu masalah ini misalnya oleh sebab itu apa gitu ya. Dengan demikian, dengan adanya masalah tersebut, gitu ya, perlu diatasi melalui suatu pendekatan penelitian tindakan kelas dengan pertanyaan penelitian yaitu apakah apakah implementasi model pembelajaran PJBL atau metode pembelajaran tutor sebaya dapat meningkatkan kemampuan pemahaman atau dapat meningkatkan kemampuan membaca misalnya, membaca permulaan peserta didik. Nah, itu adalah pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Kemarin teman-teman sudah buat rumusan masalahnya, tulis di sini. Oke, tapi dalam bentuk paragraf, tidak di poin-poin. Artikel ilmiah berbeda dengan skripsi, berbeda dengan PKP, yang mana dalam skripsi PKP itu paragraf pasti ada poin-poinnya, ada butir-butirnya. Tapi kalau artikel ilmiah di dalamnya bersifat naratif deskriptif, jadi tidak ada poin-poin. Oke? Jadi kalau misalkan itu ya terus aja sambungkan, ceritakan saja rumusan masalahnya seperti apa atau pertanyaan penelitiannya seperti apa. Lanjut, investigasi pengalaman guru dan siswa dijadikan sebagai bukti empiris dalam menjawab keberhasilan prioritas literasi dan numerasi menjadi tren sistem pendidikan saat ini. Selain itu, beberapa temuan dalam penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi dalam perbaikan pendekatan apa pada program apa gitu ya, pada kelas berapa di sekolah dasar atau pada materi apa di sekolah dasar. Hal tersebut disebabkan elemen-elemen penghubung antara klaim penelitian dan realita ini silahkan teman-teman kembangkan. Yang pasti adanya penekanannya adalah pentingnya dilakukan penelitian dan pertanyaan penelitian. Memungkinkan untuk mencari kutipan, silahkan cari. Caranya seperti kemarin, dicari di Google Scholar, saya dapat ini nih, download, baca sedikit, atau resume sedikit, atau ambil kutipan sedikit, plak, ketiplak, tempel, langsung. Berikan kredit siapa yang menulis buku atau artikel tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Oke, lanjut dulu ya. Siap. Jadi di paragraf, maaf, diulas kembali. Jadi di pendahuluan ada berapa paragraf? Ya, kurang lebih silakan paragrafnya dikembangkan sendiri. Yang pasti pada intinya ada memuat 1, 2, 3, 4 poin. Yang pertama, memunculkan masalah. Yang kedua, mengenalkan solusi dari masalah yang ada. Yang ketiga, menjelaskan solusi yang dimaksud, gitu ya, baik itu metode pembelajaran, model pembelajaran, atau apapun media pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah penjelasan rumusan masalah dan pentingnya dilakukan penelitian teman-teman. Oke, di setiap paragraf itu harus ada kutipan dan tidak ada poin-poin 1, 2, 3, 4 ke bawah, tidak ada, tapi semuanya diparagrafkan dalam bentuk narasi deskripsi seperti layaknya ya bercerita saja mengalir. Oke, tidak seperti Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, apa? Tidak seperti itu, tapi bercerita. Oke, maaf saya mengambil
contoh-contoh ya biar teman-teman dapat paham ya. Jadi kalau Pancasila kan gitu. Satu, Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 apa? Kalau di artikel ilmiah tidak ada poin-poin seperti itu. Kalau teman-teman di PKP ada poin-poinnya, Pak, saya kemarin juga menulis rumusan masalah, ada 2 rumusan masalah di poin-poin. Ya silakan, nggak masalah di poin-poin untuk di PKP atau untuk deskripsi. Tapi untuk di artikel ilmiah, teman-teman diceritakan saja. Ya, nah, dan misalnya seperti ini kan, mana tadi itu? Ini nih. Oleh sebab itu, kompleksitas ini perlu diatasi melalui penelitian tindakan kelas dengan pertanyaan penelitian, yaitu apakah aplikasi pendekatan bla 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 dapat meningkatkan kemampuan bla 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 peserta didik di kelas berapa? Tanda tanya gitu. Oke, nah, tapi tidak di poin-poin. Lanjut sampai sini. Nah, ya, semoga paham Bapak Ibu. Kita Untuk poinnya, Pak. lanjutkan. Boleh, silahkan. Siapa? Ya. Mas Andi? Oke. Untuk fontnya itu pakai Times New Roman atau apa, Pak? Tetap sama. Times New Roman, Times New Roman. Nanti saya akan share template-nya. Oke, kalau ini berbeda ya. Ini kan saya udah publish di jurnal lain. Jadi fontnya seperti ini. Tapi kalau nanti Bapak Ibu di sini sudah disediakan template-nya, jadi Bapak Ibu tinggal mengetik, tidak perlu edit-edit lagi fontnya. Oh iya. Siap Mas Terima Rafi? kasih, Pak. Ya, terima kasih. Siap, sama-sama. Baik, nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ini di tengah jalan aja ya. Lanjut teman-teman ke Kalau misalkan metode. nanti di selanjutnya ada yang kan kadang ya Pak ya habis ikut ini kadang di pertengahan kadang ada yang nggak mudeng bisa Baru ditanyakan kepikiran. saja atau di Boleh. di Bapak boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Boleh di Oke. grup, boleh di chat pribadi ya. Oke, matur nuwun Mbak. Yuk, sama-sama. Lanjut Bapak Ibu, kita lanjutkan ke bagian metode. Metode ini apa isinya? Metode itu yang menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang teman-teman lakukan. Atau biasanya kalau skripsi gitu ya, atau juga karya tulis lain yang tidak terpublish, itu biasanya di bab 3. Nah, jadi ini menjelaskan terkait dengan bab 3. Nah, jadi metode ini isinya apa? Jelaskan metode penelitian yang teman-teman lakukan. Ingat, di sini dalam tanda kutip metode penelitian. Metode penelitian bukan tidak sama dengan metode pembelajaran. Oke, kalau di metode pembelajaran kan ada metode ceramah, metode diskusi, atau kemarin tuh Mas siapa namanya Mas Rafi ya kemarin juga ya yang bukan Mas Rafi siapa ya yang metode tutor sebaya kan. Nah, jadi itu juga itu berbeda. Metode tutor sebaya bukan metode penelitian. Itu adalah metode pembelajaran. Maksud dari metode ini menjelaskan terkait dengan metode penelitian atau kita sepakati bersama menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Oke, karena Bapak Ibu di sini kan melakukan penelitian tindakan kelas kan, PKP-nya kan. Jadi kita sepakati bersama bahwa metode ini menjelaskan apa itu penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan kelas seperti apa yang teman-teman lakukan. Seperti itu ya. Lanjut di sini saya menjelaskan nih di paragraf pertama menjelaskan terkait dengan PTK itu seperti apa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian PPK atau Classroom Action Research, ini bahasa Inggrisnya ya, dari model karya Kurt Lewin dalam kurung McTaggart dalam buku McTaggart dan Kemis tahun 1988. Nah, penelitian ini dirancang dalam beberapa tindakan berupa spiral siklus yang dalam satu siklus memuat 4 momen meliputi planning, perencanaan, action, aksi, observation atau observasi, dan reflecting atau refleksi. Nah, ini dari siapa? Alfitzgerald dan kawan-kawan tahun berapa? Desain tersebut dapat direpresentasikan. Desain tersebut dapat digambarkan pada gambar. Ini tuh feature itu bahasa Indonesianya gambar satu berikut. Jadi kalau nanti teman-teman tulisnya gambar satu. Ada nih gambarnya, teman-teman punya gambar PTK-nya, silahkan simpan. Jangan lupa kasih nama gambar satu misalnya. Gambar apa itu? Kalau saya ini kan adalah
model PTK. Maka gambar 1 titik the model of action research spiral. Ini karena saya ngambil, ini gambar ini bukan buatan saya nih, maka saya kasih kredit. Nah, ini sama dengan mengutip tidak langsung, ya. Saya ngasih kredit, siapa yang bikin gambar itu? Schubert Skerrit tahun berapa, ya. Seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman gambarnya, Pak, saya mah gambarnya juga buatan sendiri, bukan ngambil dari sumber lain, ya silahkan aja. Mungkin bedanya ya tidak ada kredit di belakangnya, ya tidak ada siapa nih yang ini. Jadi langsung aja misalnya gambar 1, misalnya desain penelitian tindakan kelas gitu. Ya, nah, lanjut. Apakah cukup hanya menjelaskan penelitian tindakan kelas, arti penelitian tindakan kelas, dan juga bagaimana tahapan-tahapan penelitian tindakan kelas? Tidak cukup sampai di sana, Ferguson. Ya, nah maka harus dilanjutkan paragraf selanjutnya dalam metode itu berisi. Nah, kalau ini opsional ya, ini tidak perlu teman-teman paragraf yang ini. Nah, ini saya tulis opsional tidak wajib. Nah, yang selanjutnya harus berisi ini nih, harus berisi subjek penelitian atau siapa yang diteliti, diceritain tuh siapa yang diteliti. Nah, penelitian ini melibatkan atau penelitian ini memiliki atau penelitian ini dilakukan terhadap 25 siswa kelas 5 sekolah dasar dengan yang terdiri dari misalnya yang terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan. Silahkan teman-teman kreasikan ya. Silahkan kreasikan yang pasti menjelaskan berapa banyak, kelas berapa, sekolahnya di mana, itu boleh dituliskan atau boleh tidak, jenis kelaminnya seperti apa, silahkan teman-teman dapat kreasikan. Subjek penelitian yang terlibat yaitu siswa yang bersifat heterogen. Karena jelaskan bahwa siswa semua di sana tuh yang teman-teman teliti itu ya heterogen. Dari segi pengetahuan dasarnya, kemampuan berbahasa awalnya, maupun apa yang teman-teman teliti. Karena ini kan saya membahas terkait dengan literasi ya. Literasi, jadi saya tuliskan heterogen seperti pengetahuan dasar maupun kemampuan berbahasa awal. Oke, seperti itu. Penelitian dilakukan selama atau apa? Kalau teman-teman kan ini waktu normal ya. Kalau dulu saya waktu zaman COVID. Kalau yang tidak bisa diadaptasi ya ganti saja dengan konteks lainnya. Itu ya. Oke, penelitian ini dilakukan misalnya selama 6 pertemuan, 2 pertemuan pretest dan posttest, diawali dengan pretest, diakhiri dengan posttest dengan treatment menggunakan metode pembelajaran apa misalnya ya. Jelaskan seperti apa. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah menjelaskan subjek penelitian, jelasin nih instrumen penelitian atau teknik pengumpulan data yang teman-teman lakukan. Data dikumpulkan untuk merekam pengalaman dan partisipasi siswa secara individu. Misalnya, data dikumpulkan untuk melihat kemampuan gitu ya. Data dikumpulkan untuk melihat kemampuan public speaking misalnya. Dapat dilihat untuk melihat kemampuan berpikir tingkat tinggi. Data dikumpulkan untuk melihat kemampuan berpikir kritis dan lainnya. Adapun penilaian latar belakangnya adanya penilaiannya. Lanjut, sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu jelasin tuh apa yang teman-teman jadikan instrumen. Instrumen tes berupa soal yang mengukur hasil belajar peserta didik atau apa dengan tujuan menilai apa misalnya dengan tujuan untuk menilai keterampilan pemahaman matematik siswa sekolah dasar. Selain itu, instrumen lainnya selain itu terdapat beberapa instrumen tambahan seperti lembar observasi atau catatan lapangan atau juga kuesioner dan lainnya yang digunakan dalam penelitian sebagai pengumpul data sekunder.
Oke, seperti itu. Ini instrumen nih. Tadi metode penelitian, lalu subjek penelitian, lalu instrumen, dan terakhir yaitu teknik analisis data. Bagaimana data itu diolah? Analisis data melibatkan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Peningkatan hasil, bla 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 bla, gitu ya. Diukurnya melalui apa caranya? Misalnya kalau teman-teman ada rumus ya silahkan sampaikan di sini. Oke. Nah, yang pasti ini bercerita tentang bagaimana data yang teman-teman kumpulkan itu diolah. Hal terakhir yang perlu diperhatikan bahwa interpretasi data ditafsirkan sesuai teori dalam penciptaan pembelajaran yang kondusif sebagai acuan pelaksanaan tindak lanjut pembelajaran. Itu teman-teman berkaitan dengan pendahuluan dan juga metode penelitian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya dong, Pak. Boleh, silahkan. Iya, berkenaan dengan penulisan penelitian di karya ilmiah ini kan, saya sih udah beberapa baca ya dari buku panduan dari UT. Nah, pertama yang saya ingin kritisi adalah kalau melihat dari contoh bedah artikel PTK ini kan dia judulnya pakai bahasa Inggris ya, Pak ya. Berarti kan itu kan tidak konsisten ya. Misalnya kita mau menggunakan bahasa Indonesia full semuanya Indonesia. Kalau memang pakai bahasa Inggris ya harusnya kan pakai bahasa Inggris gitu kan misalnya. Karena kenapa? Karena untuk mengetahui bahwa oh karya ilmiah ini itu dibaca oleh orang-orang Indonesia, kecuali kalau memang itu menjadi karya ilmiah untuk dipublikasikan di luar negeri gitu ya, internasional, maka kita harus konsisten penggunaannya dalam bahasa Inggris semuanya gitu. Kalau yang saya lihat kan di sini kan ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya gitu kan, sehingga supaya kita tidak bingung nih mahasiswa gitu ya, bahasa Indonesia semua misalnya seperti itu kan. Tentang figure one gitu kan misalnya pakai gambar satu misalnya seperti itu sih saran aja ya misalnya kalau untuk ini ya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah yang namanya karya ilmiah, apakah kita harus mengacu kepada patokan bahasa Indonesia strukturnya misalnya kalau paragraf berarti menjorok ke ini ya ke dalam gitu misalnya setiap paragraf seperti itu misalnya. Itu kemudian ya paling itu aja sih Pak. Oke, siap. Oke, siap teman-teman. Nah, bagus ya pertanyaannya. Yang tadi, yang pertama dari Mas Novian atau Mas Puan itu bertanya terkaitan dengan contoh. Nah, contoh yang saya sajikan itu banyak percampuran bahasa gitu. Kenapa demikian? Karena sebetulnya tujuan saya sebenarnya satu, yaitu memberikan contoh real gitu ya, contoh konkret terkait dengan PTK yang pernah saya lakukan, yang mana artikel tersebut sudah submit sebelumnya. Dan di artikel aslinya saya itu menulis semuanya full bahasa Inggris, Mas Alfia dan kawan-kawan. Ya, nah ini nih. Jadi di sini semuanya tuh full bahasa Inggris. Jadi kenapa Pak kalau misalkan dicontoh kok itu bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya dicampur? Karena saya tuh niatnya mikirnya kalau misalkan saya berikan contoh yang sesuai, kalau misalkan ini ya sesuai dengan konteks yang saya tulis, itu kalau misalkan saya bahasa Indonesia kan semuanya, Khalil sendiri kan nggak bisa di bahasa Indonesia kan sebetulnya ya, karena itu pendekatan yang memang pendekatan dari pembelajaran bilingual gitu. Jadi beberapa hal atau beberapa istilah itu tidak bisa sebentar, nggak bisa di download. Itu nggak bisa di bahasa Indonesia kan. Nah, adapun yang teman-teman tulis nanti semuanya full bahasa Indonesia. Semuanya full bahasa Indonesia terkecuali abstrak. Jadi abstrak itu ada dua jenis tadi saya bilang, abstrak bahasa Inggris maupun abstrak bahasa Indonesia. Ini. Jadi
Nah, ini sudah di-download. Nah, jadi kalau dalam aslinya itu bahasa Inggris full. Ya. Ya, ini nggak bisa dibuka. Oke, itu mungkin jawaban dari pertanyaan pertama untuk Mas Pian. Lalu yang selanjutnya, untuk nanti penulisan karya tulis yang teman-teman tulis itu seperti apa? Formatnya sudah saya sediakan teman-teman agar memudahkan teman-teman. Nah, ini sudah muncul. Nah, seperti ini ya format. Oke, ini adalah format yang teman-teman nanti tulis, di mana setiap paragraf itu menjorok ke dalam dengan fontnya itu adalah tadi kalau misalkan Mas Raffi ya, Mas Raffi tanya itu fontnya adalah Times New Roman ya, seperti itu. Nah, ini adalah format yang teman-teman akan tulis nanti seperti ini. Jadi ketika teman-teman langsung aja supaya mudah seperti apa, langsung aja diedit. Nah, judul artikel misalnya peningkatan kemampuan berpikir kritis. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 sekolah dasar melalui pendekatan melalui metode tutor sebaya atau peningkatan kemampuan pemahaman konsep energi. Nah, ada nih yang misalkan yang meneliti tentang IPA menggunakan metode tutor sebaya. Jadi cukup seperti ini, peningkatan kemampuan pemahaman konsep energi kelas 4 SD melalui metode tutor sebaya. Tidak perlu dituliskan sekolahnya sekolah di mana. Nah, ini namanya siapa di sini? Mas Alfian tuh Alfian apa? Atau misalnya saya contoh Lestari Utami aja ya. Lestari Utami. Saya nggak ada kepanjangannya, Pak. Oh, Alfian aja, nggak apa-apa. Kalau ini Alfian, lalu misalkan dosen PKP-nya namanya Lestari Utami. Ini nomor-nomornya jangan dihilangkan. Ya, nomor-nomor ini jangan dihilangkan. Lalu yang selanjutnya adalah ini tutor karir. Jadi kalau penulis yang ini apa namanya dosen PKP. Kalau yang ini dosen karir ya seperti itu. Dan tanpa gelar Bapak Ibu menulisnya di sini di karya tulis ilmiah itu menulis nama itu tanpa gelar. Oke, ininya sudah disediakan pendidikan guru sekolah dasar FIP Universitas Terbuka. Nah, nanti yang saya juga dimasukkan emailnya silahkan tuliskan misalnya Alfian ini misalnya ya seperti itu. Nah di sini di abstrak teman-teman silahkan tulis langsung aja menulis di sini misalnya. Dan di abstrak itu tidak ada kutipan. Di abstrak di kesimpulan di daftar pustaka itu tidak ada kutipan. Oke, tidak ada kurung buka Nugraha 2025 tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pendahuluan, metode, sama hasil dan pembahasan itu harus tersedia kutipan. Nanti teman-teman menulisnya di format ini ya. Jadi semuanya bahasa Indonesia. Ininya pendahuluan, ininya metode. Kalau tadi kan metode ya. Semuanya ini bahasa Indonesia. Seperti itu. Kalau yang tadi contoh yang saya itu hanya mengenalkan apa sih isinya gitu ya di bagian pendahuluan tuh isinya seperti apa gitu, ngebahas apa gitu. Itu bisa diadaptasi ke topik dari penelitian teman-teman seperti itu. Maaf kalau misalkan bahasanya tadi campur karena memang istilahnya memang artikel aslinya artikel bahasa Inggris
artikel aslinya artikel bahasa Inggris, tapi ya karena memang saya nggak punya lagi artikel PTK, jadi saya translate-kan, dan kalau misalkan saya full translate ke bahasa Indonesia pakai Google Translate, itu khawatir nanti ketika dibaca nggak ngena. Karena beberapa istilah memang itu pure istilah bahasa Inggris gitu ya. Seperti halnya kalau dalam bahasa Arab kan takwa gitu ya. Takwa itu kan bahasa Arab gitu. Dan kalau misalkan dicari bahasa Indonesianya agak rumit. Itu nggak ada makna yang sama seperti hijrah kan. Hijrah itu kan kalau misalkan transmigrasi beda lagi gitu ya. Terus juga berpindah beda lagi. Hijrah ya hijrah gitu. Jadi kalau misalkan bahasa yang memang tidak bisa diadaptasi ke bahasa Indonesia, lebih baik menggunakan bahasa tersebut. Seperti itu. Oke, itu saja sebetulnya yang menjadi bahasan dari web kedua ini. Nah, teman-teman tinggal lanjutkan ke tugas-tugas selanjutnya. Mohon izin, kiranya silakan dapat berdiskusi dulu sebentar. Saya izin untuk angkat telepon terlebih dahulu. Halo, sampai tunggu. Baik, silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Karena sebetulnya untuk bahasan web 2 hanya itu saja, jadi pengenalan terkait dengan apa yang menjadi isi dari pendahuluan, bagaimana teman-teman menulis nanti tugas 3 ya. Dan kalau misalkan jikalau gitu ya, jikalau teman-teman sudah selesai penelitiannya, PKP-nya sudah selesai, teman-teman di sini bisa lanjut sebetulnya untuk melengkapi bagian dari poin keempat. Misalnya kesimpulannya mau dilengkapi ya silahkan gitu ya. Pak, saya mau tanya dong tentang jenis Boleh, penelitian. Ini kan boleh. saya kan rencanakan gini ya, yang sesuai dengan judul yang kemarin yang udah dibahas, itu rencana saya mau ngambil jenis penelitiannya itu kualitatif. Jadi kan tadi kan berkenaan dengan instrumen ya. Itu kan mau nggak mau kan saya harus ada instrumen misalnya kayak worksheet dari siklus 1 sama yang siklus 2. Kemudian bagaimana nih gitu kan kalau dilihat gitu kan apakah ada peningkatan atau tidak gitu kan. Nah, berkenaan dengan itu kan kalau dilihat dari kuantitatif kan kayaknya tuh itu numerik banget ya. Kalau kualitatif Kuantitatif. iya, enggak kalau dilihat dari kacamata kuantitatif nih itu kan numerik banget nih untuk mencari apa namanya
ketercapaiannya itu antara siklus 1, misalnya dia nilainya berapa, kemudian ada nggak nih peningkatannya gitu kan di situ kan. Kemudian misalnya ada temuan nih, ternyata ini meningkat, ternyata yang ini enggak gitu. Misalnya kalau yang enggak, ya mau nggak mau kan berarti kan si guru kan mau memberikan apa, misalnya entah itu pengayaan atau tutorial atau apa gitu kan, misalnya seperti itu. Tapi misalnya kalau saya misalnya mau mengambil penelitiannya kualitatif, jadi gayanya itu ya udah hanya dideskripsikan saja seperti alur cerita seperti itu ya. Atau butuh juga tuh misalnya laporan data dari misalnya nilai yang ini apa seperti itu. Apakah itu masuk ke kuantitatif juga atau campuran atau kualitatif? Maksudnya gini, apakah itu bisa kualitatif gitu misalnya seperti itu? Oke, siap. Poin intinya sebetulnya Mas Halfian untuk metodenya menggunakan apa? Metode penelitian. Apakah sama PTK? Iya, PTK. Oke, berarti Mas Halfian kalau PTK itu mau tidak mau pasti ada yang namanya angka. Karena kan angka ini sebetulnya menjadi landasan siklus. Landasan siklus itu seperti apa maksudnya? Misal nih, siklus 1 saya ketercapaiannya 53%. Otomatis ini masih belum tercapai, maka harus dilanjutkan dengan siklus 2. Siklus 2 juga masih belum tercapai 70,1, maka dilanjutkan dengan siklus 3, 82,4. Nah, ini tuh adalah banyaknya siklus ini ditentukan dari nilai hasil rata-rata kelas atau ketercapaian dari kemampuan yang dituju ya dalam sudut pandang kelas, bukan dalam sudut pandang individu. Nah, jadi kalau misalkan dalam siklus 2, Mas Halfian udah lebih dari nilai ambang batas, misalnya 80 ambang batasnya. Sudah semuanya nih. Jadi dari 30 orang, dari 50 orang siswa misalnya ya, atau dari 100 orang siswa, Mas Halfian 80 orangnya sudah tuntas gitu. Maka itu sudah dikatakan ya sudah selesai siklusnya, penelitian siklusnya. Kan logika PTK itu. Jadi penelitian tindakan kelas itu memberikan treatment agar memberikan apa ya istilahnya kenaikan. Jadi sama sepertinya dosis kalau misalkan dalam kedokteran. Dosisnya paracetamol 0,25 mili. Oh, masih belum sembuh, datang lagi ke dokter. Obatnya pasti sama, tapi ditaikan dosisnya 0,5 mililiter. Nah, terjadi ini sembuh. Maka dokter tidak boleh menaikkan lagi dosis. Seperti itu. Jadi kalau misalkan penelitiannya tetap PTK, ya tetap harus ada data kuantitatifnya. Karena data kuantitatif itu adalah data primer. Kalau data sekunder seperti tadi dari angket, gitu ya, dari observasi, itu adalah data sekunder, data yang menjelaskan, data yang mendukung. Dari mana nih 53,2 ini? Kenapa nih bisa terjadi 70,1 ini? Kan itu dijelaskannya bukan melalui angka, tapi melalui hasil observasi. Nah, misal pada siklus pertama, siswa itu masih belum fresh gitu ya, masih belum paham apa ini, tapi ketika siklus 2 ini sudah paham seperti itu. Sama seperti pelaksanaan TUEB sebetulnya. Pelaksanaan TUEB kan makin harusnya setelah TUEB 2 ini teman-teman pengetahuannya udah bertambah, TUEB 3 nanti bertambah lagi, TUEB 1 udah maksimal gitu, udah harus lulus gitu. Ketika misalkan teman-teman nggak lulus karyanya tapi sudah melaksanakan TUEB 1, 2, 3, 4, nah masih nggak lulus nih, treatmentnya sebetulnya sudah dilakukan. Maka mungkin teman-teman perlu dosis lagi tambahan sehingga perlu mengulang kembali pada semester-semester selanjutnya. Seperti itu. Jadi kalau yang namanya PTK, logikanya teman-teman membutuhkan data kuantitatif tentang variabel terikat apa yang teman-teman teliti. Misalnya menelitinya tentang ini, berarti ya teman-teman harus memiliki data kuantitatifnya. Oke, kalau penjelasan deskripsinya itu hanya sebagai data tambahan atau data sekunder. Pak, gimana kalau misalkan PTK tidak ada data ini, data nilainya, data angkanya? Itu bukan PTK namanya, tapi metode penelitiannya harus ganti.
Jadi metode penelitian yang kualitatif banyak. Metode penelitian deskriptif, metode penelitian apa, banyak sekali metode penelitian kualitatif seperti misalnya metode penelitian studi kasus, itu kan data-datanya tidak perlu membutuhkan angka seperti ini, tetapi membutuhkan ya studi kasus. Yang namanya studi kasus, misalnya ada sekolah, ada anak yang inklusif, teman-teman inklusi, teman-teman melihat kasusnya dia, itu kan diobservasi itu setiap harinya seperti apa. Maka ya seperti itulah teman-teman mendeskripsikan dengan deskripsi, bukan dengan angka. Oke, seperti itu. Izin teman-teman sebentar, saya angkat telepon lagi, kita sambung lagi ya. Sip, ada lagi teman-teman? Cukup? Halo? Saya mau bertanya, Bapak. Boleh, boleh, silakan Mbak Zazila. Tunggu dulu, Bapak. Saya masih mau buka file PKP saya. Oke, siap. Untuk format rumusan masalah, Bapak, itu kan kalau di PKP saya berupa poin-poin. Jadi kalau di ini di karya ilmiah kan nggak usah poin-poin ya, seperti tujuan Betul. penelitian juga. Tujuan penelitian nampaknya dibikin satu kalimat saja, ya. Jadi Karena kan nggak di ada situ ini. tujuan. Jadi tidak semua yang pada intinya gini polanya. Pada intinya tidak semua apa yang ada dalam PKP itu diinsertkan ke karya ilmiah. Yang pasti karya ilmiah itu adalah tulisan, karya tulis yang memang lebih padat gitu ya, lebih padat, lebih singkat. Jadi hanya 10 halaman, tapi isinya harus mencakup semuanya, harus bisa menceritakan banyak hal. Seperti itu. 10 halaman itu juga minimal ya sudah dengan daftar pustaka. Jadi daftar pustaka juga biasanya kan ngabisin 1 halaman ya. Jadi untuk halaman awal, judul, abstrak itu 1 halaman, pendahuluan 2 halaman, 2 atau 3 halaman, 4 halaman.
Lalu metode 1 atau 2 halaman gitu ya. Jadi berapa tuh? 3, 2, 5, 6 halaman tuh. Ditambah hasilnya mungkin 3 halaman, kesimpulan dan daftar pustaka itu 1 halaman. Jadi semuanya udah total 10 halaman ya. Jadi Bapak Ibu silahkan maksimalkan atau optimalkan gitu ya, optimalkan penulisan dalam minimal 10 sampai 15 halaman. Isinya adalah intisari dari apa yang ada dalam PKP. Seperti itu. Baik, Kalau untuk rancangan pembelajaran, Bapak, ini nanti juga rancangan dimasukkan pembelajaran nggak perlu. seperti Nggak perlu kalau misalkan untuk di karya ilmiah ya poin-poin intinya aja seperti langkah-langkah pembelajaran. Kan langkah-langkah pembelajaran bisa diceritakan dalam 1 paragraf. Ya, tidak rinci gitu. Jadi kalau misalkan hitungannya rinci, lebih rinci PKP karena itu kan memang betul-betul bagaimana cara meneliti. Tapi kalau misalkan karya ilmiah ini adalah bagaimana targetnya, bagaimana cara teman-teman menyajikan gitu ya, cara teman-teman mengungkapkan secara singkat apa yang teman-teman sudah teliti. Tapi semua yang 10 halaman ini harus mampu menceritakan banyak hal. Itu saja. Oke, Mbak Jazila? Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Tambah lagi, Bapak. Berarti Boleh. untuk karil ini hanya ada 10 halaman, begitu, Bapak? 10 sampai 15 halaman. Rentangnya seperti itu. Tidak boleh kurang dari 10, tidak boleh lebih dari 15, tapi jarang banget 15 halaman ya. Biasanya juga mahasiswa 10, 11, 12, tak pernah ada yang 14 juga jarang. Seperti itu. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Baik, kalau tidak ada lagi, mohon waktunya untuk menyalakan kameranya. Saya izin terlebih dahulu untuk mendokumentasikan sebagai bukti dalam laporan dan juga bukti kehadiran teman-teman mengikuti TUEB kedua ini. Silakan, boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu, Mbak Nur Fadilah, Mbak Indah, Mbak Winda. Izin, silakan boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, Mbak Nur Fadilah bisa dibantu sama Mbak Indah. Iya, Pak. Baik, boleh dinyalakan kameranya dulu sebentar. Iya, Ya. Pak. Oke, Mbak Indah Maura juga izin sebentar. Oke, teman-teman lihat ke kameranya. 3, 2, 1. Ya, sebentar. Saya periksa dulu. Sip. Oke, sekali lagi ya. Senyum yang lebar. Oke, teman-teman. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Ya, baik. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan TUEB kedua ini. Nah, semoga teman-teman dengan dilakukannya TUEB ini mendapatkan atau memperoleh gambaran terkait dengan apa yang teman-teman lakukan ketika mengerjakan tugas 3 nanti, yaitu mulai ke penyusunan penulisan manuskrip artikel ilmiah yang mana formatnya akan saya kirim setelah TUEB ini berakhir. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.